Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi pada asar didatangkan kitab Tajul Arus yang artinya mahkota pengantin, Al-Hawi li Tahdhibin Nufus, seputar pembersihan jiwa, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Malam hari ini dengan izin Allah kita akan mengkaji kitab ini. Juga yang lebih terkenal adalah kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini lama kita kaji ketika kami masih kuliah. Beliau mengajari kita yaitu Syekh Ustadz Salim Baris. Beliaunya ini yang menerjemahkan kitab ini. Ternyata kemarin kita membuka ada hikmah yang ke-129. Kita berdoa semoga jariah ilmunya bermanfaat bagi Ustaz Salim Baris, bagi Syekh Ibnu Athaillah, dan bagi masyayikhina wa asatidina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu tuhratun lil qulubi. Salat sebagai penyucian hati. Min adnasi dzunubi, dari kotoran dan dosa. Wastiftahun libabil guyubi, dan sebagai pembuka pintu waib. Saya baca ini langsung jelek, insya Allah mengiyakan. Bukan sekedar wawasan lagi, bukan sekedar pengetahuan lagi, tapi apa yang disampaikan oleh Syekh ini, Masya Allah, luar biasa. Sebagaimana pertama sabda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa sholat itu sebagai pembersih hati. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah ridho, beliau berkata, monggo Bu Edi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, teguhkan seakan-akan Rasulullah menasihati kita langsung. Masalus salawatil khamsi kamasari nahrin jarin ghamrin. Perumpamaan sholat 5 waktu diumpamakan seperti sungai yang mengalir dengan deras. Ala babi akhadikum, di depan pintu rumah kalian. Perumpamaan. Yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Yang setiap harinya kalian itu mandi 5 kali. Sampai hari ini enggak ada orang mandi sehari 5 kali. Yang ada berapa? Mas Rudi ping piro sampean? 2 kali sudah untung-untungan. Kalau waktunya berdiding gitu, enggak usah mandi padha karo adus. Jadi diumpamakan seperti sungai yang mengalir dengan deras berada di depan pintu rumah kita, dan kita mandi 5 kali.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha, qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, ara'aitum, apakah kalian melihat, lau anna nahron bi babi akhadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, sesungguhnya ada sungai di depan rumah kalian, kemudian kalian itu mandi sehari 5 kali. Hal yabqa min daronihi sayun, apakah masih ada kotoran yang nempel di tubuhmu? La yabqa min daronihi sayun, secara otomatis tidak ada yang tersisa. Qala, beliau berkata, bersabda, fadzalika masalus salawatul khamsi, yang demikian itulah perumpamaan salat 5 waktu dengan diumpamakan sungai yang mengalir dengan deras, yamkhullahu bihinnal khotoya, maka Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Ada orang mandi tidak tambah bersih tapi tambah kotor. Siapa? Anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu mandinya mainan, asal-asalan. Dari sini sampun paham? Jadi orang yang sholat asal-asalan, yang diibaratkan mandi, bukan tambah bersih tapi tambah kotor. Berbulan-bulan sudah kami jelaskan bahwa sholat kita ini masih kalah dengan segarnya setelah mandi. Orang setelah mandi itu ada fresh dan segar. Betul? Maaf, agak vulgar. Orang buang kotoran BAB, before and after, ada bedanya enggak? Ada. Before and after wudu, ada bedanya? Bedanya. Kita membersihkan kotoran telinga pakai cotton bud, before and after, ada bedanya? Tapi kenapa sholat kok nemen enggak gitu? Ono uangnya, ono kopian putih, nemen kita itu. Ironis. Jadi sholat kita itu betul-betul kronis. Kalah setelah mandi, kalah setelah BAB, kalah setelah makan dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seakan-akan Rasulullah dan Allah itu bertanya, apa yang engkau dustakan? Apa yang menjadikan kamu masih tidak percaya kepada hebatnya sholat? Di sini tadi dikatakan, tidak hanya sekedar tuhratun lil qulubi min adnasi dzunub, tapi wastiftahun libabil ghuyub. Makanya di sini saya tulis sholat pembuka pintu gaib. Sholat itu sebagai pembuka pintu gaib. Ketika khusyuk, connect, nyambung kepada Allah, maka Allah akan membuka istiftah. Masih ingat doa istiftah itu dalam rangka untuk membuka pintu langit, membuka pintu kegaiban, membuka pintu ilmu makrifat. Perhatikan, dari hikmah 129 kita masuk kepada hikmah 120. As-salatu mahallum munajati. Salat itu tempatnya munajat. Apa munajat? Berdoa, memohon, dialog kepada Allah. Tadi saya WA, hanya orang yang hatinya gelap, orang salatnya tergesa-gesa, dan dia tidak tahu berdialog dengan siapa.
Bagaimana Anda ketika berdialog di depan presiden dan raja, adabnya ada, takutnya ada, sopan santunnya ada. Mari kita lihat di masjid-masjid bagaimana sholat mereka, saudara-saudara kita. Sudahkah beradab di hadapan Allah, berdialog kepada siapakah? Baru rata-rata Pak Parman membaca, belum dialog. Kita akui rata-rata sholatnya itu belum ada Allahnya, belum ada Maliki Yaumiddin, belum ada itu. Kalau ada pasti ada takutnya, merindingnya, sopan santunnya, hati-hatinya di dalam kata demi kata doa. Kenapa? Karena as-sholatul munajati. Tolong perhatikan. Kita itu kalau minta kepada seseorang, itu kata-katanya ditoto enggak? Kemarin saya menjelaskan kepada seseorang terkejut Bu Edi. Saya minta itu ucapan apa permohonan? Ya Bu Wafur, kalau permohonan gini, kalau minta itu begini. Saya minta, saya minta, saya minta, saya minta, saya minta, saya minta. Itu perkataan maksudnya. Ayo ngantuk maksudnya. Tapi kalau permohonan, Pak, saya minta. Beda. Memohon dan membaca beda. Sekarang amati banyak orang berdoa itu membaca apa memohon? Membaca kan? Kemudian posisi jiwanya sering di atas apa di bawah? Hamba ketika berdoa, Pak Gofur, hamba ketika berdoa, saksikan di mana-mana itu. Rata-rata hamba itu memposisikan di bawah apa di atas? Di atas. Kalau atas itu namanya instruksi. Minta itu instruksi. Tapi kalau dari bawah ke atas, saya minta. Ini bicara adab? Iya. Khusyuk itu beradab enggak? Iya. Kenapa? As-sholatu mahallul munajati. Jangan dilemparkan ke siapa-siapa loh, lemparkan kepada diri sendiri. Karena nanti kalau dilemparkan kepada orang lain banyak yang tersinggung. Banyak yang tersinggung, lemparkan kepada diri sendiri. Apakah mulai takbir sampai salam, saya ini sudah munajat, apa baru membaca? Dua, posisi jiwa saya itu selalu di bawah, apa di atasnya Allah? Ada pengemis meminta, memaksa. Aku minta. Kata yang punya uang, jane sing duwe-duwe iki sapa? Aslinya yang punya manusia itu siapa? Kul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang punya alam semesta itu siapa? Ini namanya munajat. Wa ma'dinul musofati, dan sholat itu sebagai tempat pembersihan hati dari berbagai kotoran. Fiha, di dalam sholat. Lebih dalam lagi, mayadinul asrori, tatasi'u fiha mayadinul asrori. Perhatikan, luasnya tatasi itu leluasa. Di sini diartikan leluasa. Leluasa di dalamnya, di dalam sholat, datangnya berbagai rahasia-rahasia Tuhan. Lihat saya, ketika khusyuk itu turun, alam nasroh. Na'udzubillah. Bismillah. Orang itu kalau tidak pernah merasakan, nggak akan bisa menceritakan. Ketika khusyuk itu datang, ketika cahaya itu datang, alam nasroh laka sodrok. Luas nggak ini? Luasnya itu nanti disertai dengan asror. Diajari rahasia-rahasia.
watasruku fiha sawarikul anwar, dan munculnya cahaya di atas cahaya. Ada sahabat kita yang sudah lama ngaji hikam, WA, saya juga ngaji hikam Ustadz. Iya, sekarang tolong baca hikmah ini. Itu bagi jenengan baru wawasan ilmu, apa sudah mampu mengiyakan? Paham Pak maksudnya? Paham Pak Ghafur? Ketika kita membaca hikmah ini loh, baru wawasan ilmu, apa sudah mengiyakan? Sama-sama membacanya, tapi dimensinya itu beda. Kalau kita sudah ngalami khusyuk, mengiyakan. Gimana kan? Tapi kalau belum khusyuk, wawasan ilmu atau peta yang belum didatangi. Ya, peta yang belum didatangi. Hati-hati loh, jangan sampai kita banyak peta khusyuk tapi nggak datang. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang disimpan di otak tapi tidak dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, nggak ngalami dan tidak merasakan. Makanya beda belajar hikam yang sudah merasakan, sudah ngalami, dengan yang baru ilmu pengetahuan. Beda nggak kira-kira? Beda. Tadi sholat diumpamakan seperti sungai yang mengalir dengan deras. Jadi setelah sholat itu harus ada bedanya. Kalau tidak ada bedanya, masuk ini. Di sini ada kitab Tajul Arus. Nih, Tajul Arus tadi didatangkan. Nih. Jadi ceritanya kitab ini memanggil saya. Ya Allah, rasanya kok kepingin ya kitab Tajul Arus ini, ada apa ini? Karena lama tidak datang, akhirnya saya belajar lewat Google, cari itu, ketemu PDF-nya. Baru datang tadi, Bu Edi. Loh kok pas hari Rabu? Dan disambut hujan lagi, yang mau datang nggak datang, alhamdulillah. Berarti belum rezekinya itu. Tolong disiapkan hatinya ya. Ulama dengan ulama berjumpa, ilmu dengan ilmu berjumpa, ruh dengan ruh berjumpa, sesama mengalami berjumpa. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu nanti akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Beliaunya membuat hikmah seperti ini pasti dari ruhnya yang pernah mengalami. Saking ruhnya sampai kitab ini dikaji oleh orang sedunia. Kalau tidak ada ruhnya, buku kitab ini masuk gudang dan tidak ada yang mengkaji. Ada ruhnya, ada ilmu nafi'nya. Akhirnya sesama orang yang mengidolakan sholat akhirnya ketemu. Beliau menulis juga sama, Ibnu Athaillah, Tajul Arus. Tajul Arus ini artinya mahkota pengantin. Ini penuh kinaya, penuh majas, penuh perumpamaan. Kenapa diumpamakan seperti mahkota manten? Lihat pengantin, ada lirik-lirikan. Duduknya bersanding. Betul? Masa nggak bersanding Pak Ghafur? Ada lirik-lirikan. Duduknya bersanding, ada getaran cinta? Ada. Bisa enggak bersama Allah seperti itu? Bisa, asalkan di bin nufus. Bisa asalkan jiwanya itu dibersihkan. Dibersihkan. Sholat itu bersanding dengan Allah. Sholat itu menghadap dengan Allah. Sholat itu berhadap-hadapan dengan Allah. Laksana pengantin bersanding. Aduh senangnya. Loh, aku biasa nyuting makanya apa? Duduk bersanding
benda kurau. Wah, itu. Saya baca ini, ya Allah, ini kok judulnya luar biasa ini, Tajul Arus. Cepet dari kemanten. Amin, ngono lho. Wis tak main kitab ini gak tadi kemanten-kemanten. Gak merasuk ilmunya. Amin maksudnya Tajul Arus. Dan manten ini udah ada mahkotanya enggak? Iya. Yang perempuan ada enggak? Iya, kayak Miss Universe itu loh. Ada mahkotanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Di hadapan Allah juga para walinya itu mendapatkan mahkota. Mahkota kemuliaan, mahkota karoma, betul enggak? Mahkota keilmuan. Cahaya di atas cahaya itu mahkota enggak? Iya. Rahasia di balik rahasia mahkota, iya itu. Bagi hamba yang dipercaya Allah langsung disematkan mahkota. Saya jadi teringat ketika pelantikan. Yang lantik itu jabatannya di bawah apa di atas? Biasanya menyematkan apa? Namanya Pak? Lencana ya? Lencana, macam-macam ada lencana. Kalau polisi apa itu? Tongkat anjing masuk di ngawur, gebuk lah. Tongkat estafet, tongkat apa? Tongkat komando. Maksudnya tongkat apa? Anu Ustaz, stigi. Tongkat stigi gak dimanfaatkan. Ya Allah, siap nggih? Semoga kita bermahkotakan sholat, bermahkotakan cahaya di atas cahaya. Itu lebih abadi daripada mahkota jabatan-jabatan dunia. Tolong lihat gubernur dan bupati, ada topinya, nah, ada lencananya. Oh itu gak gawe siji loh. Ada wibawanya enggak? Ada. Apalagi mahkota yang disematkan oleh Allah, pasti ada wibawanya. Ini maksudnya Tajul Arus itu. Ketika kamu itu sibuk membersihkan sukanan, ketika kita itu sibuk membersihkan, maka mahkota Allah itu akan disematkan kepada diri kita, mahkota keilmuannya, mahkota kewibawaannya, semuanya disematkan. Kenapa? Ini ja'ilun fil ardi, kamu adalah wakilku, kata Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya, wakilnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan sholat nafi, sholat yang bermanfaat. Wa'lam anna sholatan la tanha anil fahsai wal munkar. Ketahuilah sesungguhnya sholat kalau tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, la tusamma sholatan, maka disebut tidak sholat. Jangan marah lo ya. Jadi jangan marah lo ya. Kalau sholatnya tidak bisa mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tidak dinamakan sholat. Dalilnya innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar-benar sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi istilah la tusamma sholatan bisa diterima? Bisa, karena beliau berlandaskan dalil. Orang yang sholatnya itu inna, sungguh-sungguh sholat, maka sholatnya itu punya energi mencegah yang sholat itu tidak bisa melakukan kekejian dan kemungkaran. Wa anta takhruju minas sholati wa munajatul haqqi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya wa anta, dan engkau keluar dari sholat. Di dalam sholat itu bermunajat dengan hak, yaitu subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi. Kamu itu loh keluar dari sholat, padahal sholat itu kan bermunajat, dialog kepada Allah yang maha hak, berdialog dengan Allah yang maha suci, berdialog dengan Allah yang maha tinggi. Kapan?
Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Satu, tidak hanya bermunajat kepada Allah, Pak Parman, tapi wa munajatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Salat itu bermunajat, dialog dengan Rasul. Kapan? Sama-sama. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul ya? Wa hadza fi kulli sholatin, dan itu dilakukan setiap sholat. Enggak tahu ini sadar apa enggak sadar? Apa saking ngantuknya sampai enggak sadar? Ya, itu dilakukan setiap sholat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dilakukan setiap salat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy dilakukan setiap salat. Summa takhruju ila dzunubi ba'da hadhihi ni'amil lati an'amallahu biha 'alaika. Kemudian kalian keluar menuju melakukan dosa setelah diberi nikmat Allah yang sangat banyak. Ini bisa dikatakan sungguh terlalu. Salat dialog dengan Allah dan Rasul, kemudian kenikmatan diberikan Allah itu tidak terbatas dan tidak terhitung, kok teganya melakukan kemaksiatan. Anis Syekh Abi Hasan As-Sazili radhiyallahu an, dari Syekh Abu Hasan As-Sazili. Tolong perhatikan, Abu Hasan As-Sazili itu punya makom salatnya hebat. Salatnya pernah datang suatu hari tamu datang ke rumahnya, masuk di mihrabnya ternyata ada air. Ketika ada air, pembantunya dipanggil, tolong bersihkan air kencing ini. Apa kata pembantunya? Maaf, itu bukan air kencing, tapi itu cucuran air matanya Syekh Abu Hasan. Ya Allah, jadi setiap sholat itu air matanya bercucuran, begitu terus menerus. Semoga menular kepada diri kita. Sekarang kita kaji riwayatnya, ya. Kita yakin bahwa amalan orang soleh itu hidup. Kita yakin ilmunya orang soleh itu hidup, dan kita yakin bahwa ruhnya orang soleh itu pada hakikatnya hidup. Sekarang kalau dikaji anak cucunya kita, tahu nggak? Kira-kira listrik ilmunya itu nyetrum kepada beliau? Nyetrum. Ya nggak nyetrum mulai ngantuk, itu nggak nyetrum belas. Anak cucuku ngaji kok turu misalnya. Kalau setruman ilmu nggak terasa Ustaz, baru setruman PLN. Kalau masih ngantuk ya Allah. Baik, kita lanjutkan. Dari Syekh Abu Hasan As-Sazili, suatu saat innahu yakhduru indahu fuqahaul Askandariyah wal Qadi. Suatu saat didatangi ahli fikih dan pendahulu negeri Iskandari. Faja'u, mereka datang. Muqtabirina staykhu fatafarrasu fihim. Tiba-tiba ketika didatangi, Abu Hasan As-Sazili punya firasat. Nggak tahu firasatnya apa, biasa, wali itu kan gitu kan. Maksudnya wali. Tiba-tiba beliaunya bertanya, faqala ya fuqaha'u hal sholaitum qad, apakah kamu sudah sholat? Langsung tanya begitu. Baru datang, ditanya, apakah kamu sudah sholat? Faqalu, maka para ahli fikih dan para pemuka menjawab. Menjawabnya sambil bertanya, ya Syekh, wahal yatruku ahadus sholati qad, apakah di antara kita ini ada yang meninggalkan sholat?
Berkata Syekh itu, qala Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a. Nah, kita masuk ya. Surat tadi, surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sudah ketemu ya? Kita masuk kepada Quran itu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Rasakan. Wa idza massahul khairu manu'a. Puncak. Illal musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Idza masahu syarru jazua, ketika ditimpa musibah, bencana, keluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'ah, dan ketika ditimpa kenikmatan, harta, manu'ah, kikir, menahan. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Semoga kita. Berarti orang ahli sholat tidak boleh mudah mengeluh. Siap? Atau Ustaz? Berarti sholatnya belum mewarnai. Bisa jadi Pak Parman sholatnya diwarnai keluhan. Sholatnya, kehebatan sholat, kesaktian sholat itu belum mewarnai hatinya. Masih dibalik. Sholatnya itu masih diwarnai keluh kesah. Nih. Nah, keluh kesah. Suwir, keluh kesah itu. Ahli sholat tidak boleh seperti itu. Dan ahli sholat ketika kaya raya tidak boleh manu'ah. Kikir, berarti ahli sedekah. Oh, di sini illal musallin. Itulah kekuatan sholat. Mampu menahan keluh kesah. Mau ngeluh itu, mau ngeluh. Jadi ngeluh apa? Ngeluh ya. Dua-duanya ini, mengeluh dan ngeluh. Kalau mengeluh biasanya sifatnya hati. Kalau ngeluh, pusing kepala. Ya dua-duanya itu. Hebatnya sholat itu mampu membuat itu sirna. Mengeluh dan mengeluh. Ya, apa kata Syekh? Fahal antum kadzalika, apakah kalian itu masih seperti ini? Jadi ini betul-betul kasaf ya. Apakah kamu masih seperti ini? Idza massakumus syarru la tahza'u, ketika tertimpa musibah apakah kamu tidak mengeluh? Wa idza massakumul khairu la tamna'u, apabila ditimpa kebaikan banyak harta, apakah kamu tidak kikir? Apa yang terjadi? Fasakatu jami'an. Mereka itu langsung terdiam. Faqala lahum syekh fama shallaitum hadhihi salatu qad. Kalau begitu kamu sama sekali belum sholat. Masya Allah, langsung disekak mati. Tadi awalnya kan mereka GR, apa di antara kami ada yang belum sholat? Gaya itu pasti. Apakah di antara kami ada yang belum sholat? Ternyata semuanya belum sholat, yang inna sholati. Ya Allah ya Karim, seperti ini. Subhanallah. Semoga kita dibimbing seperti sholatnya Abu Hasan As-Sazili. Ya Abu Hasan As-Sazili, ya Allah, luar biasa. Langsung di sini kita lanjutkan. In tafaddala 'alaika bitaubati, jika Allah itu memberikan anugerah kepadamu untuk tobat. Fa min fadlihi subhanahu wa ta'ala, karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala, tubta ilaika, maka tobatlah kalian kepadanya.
Perhatikan. Jadi tobat itu karunia loh. Walaupun didengung-dengungkan ayo tobat, ayo tobat. Kalau tidak tergerak tobat, itu tobat itu berat enggak? Berat. Kalau kamu dianugerahi tobat, maka segera tobatlah kepada Allah. Wa innaka tudzimu sab'ina sanatan, dan sesungguhnya engkau berdosa selama 70 tahun. Fatatubu ilai fi nafsin wahidin. Kemudian jiwa kalian itu tobat. Fayamhu ma'amil tahu fitil kamudah, maka dosa-dosa akan terhapus selama tilkal mudah, selama masa itu berapa? 70 tahun. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seakan-akan dia tidak berdosa. Ini kalau kita khususkan bahwa sholat itu intinya minta tobat. Sholat itu intinya tobat, mulai dari iftitah itu tobat, ruku tobat, sujud tobat, duduk di antara dua sujud adalah tobat. Nah, tobat itu kalau diibaratkan seperti sungai yang mengalir dengan deras, otomatis setelah sholat itu wajib bersih. Nah, sesuatu yang bersih ada rasanya, ada energinya, ada auranya. Yang tadi saya analogkan seperti membersihkan telinga yang kotor. Sebelum dan sesudah itu ada bedanya. Rambut panjang setelah dipotong, kepala ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya, tak balik no rambutnya. Loh, kenapa sholat itu kok nggak ada bedanya itu loh? Ya, karena jiwa kita, hati kita itu tidak sensitif. Masih lebih peka zohir yang dibersihkan daripada hati yang dibersihkan. Jadi seharusnya setelah sholat itu harus ada suasana lapang, lega, dan badan itu ringan. Jenengan itu kalau punya unek-unek kepada siapapun, kemudian tersampaikan, wis temenan aku plong, wis temen plong lho, apa wis tak sampai no kabeh. Lho, kenapa kepada Allah kok nggak bisa kayak gitu? Wong karena sholat itu adalah mahalul munajat, tempat bermunajat, tempat untuk curhat. Jadi hati kita itu belum sensitif, ruh kita itu belum sensitif. Kenapa kok belum sensitif? Ya karena kotorannya itu masih banyak. Memang kotoran itu kalau banyak, kalau saking kotornya itu dibersihkan, tidak dibersihkan itu ya masih belum ada bedanya. Terus bersihkan saja, nantilah ada bedanya. Betul apa enggak ya? Semakin kita bersihkan, ibaratnya hati itu cermin, maka cahaya semakin masuk dan mantul sejauh yang kita bersihkan. Kalau yang kita bersihkan semakin besar, berarti tempat cahaya itu juga, makanya tadi kan dibahasakan apa itu tadi? Tadi kan dibahasakan ini, tattasi'u fiha, luasnya. Luasnya yang kita bersihkan, ya seluas itulah rahasia-rahasia, dan seluas itulah, sebesar itu adalah cahaya. Semoga paham. Ya, semoga paham. Jenengan itu dijelaskan makan sama langsung makan, lebih paham mana? Kesuwen Ustaz, jelas no makanan, langsung mangan naik. Ngerti maksudnya ya? Ya maksudnya? Iya. Memang aslinya ini bukan menjelaskan makanan, tapi setelah makan baru menjelaskan. Lah bingung. Apa namanya kelop-kelop itu apa bingung ini? Maksudnya, betul enggak? Jenengan pernah enggak membuat peta? Peta itu dibuat setelah melihat lokasi, baru membuat peta. Apa membuat peta baru melihat lokasi? Kalau sampean sebelum ke lokasi membuat peta, peta buta.
Ini bukan ilmu buta loh ya, ini bukan ilmu buta, ini ilmu hak. Apa hak itu? Benar. Jadi ilmu itu dibuat setelah ngalami baru teori. Setelah ke lokasi baru membuat peta. Yang membuat peta buta, yang membaca juga meremelek. Wah tambah. Wahai jamaah buta, wahai jamaah buta, iku ndelok huruf iku kembar kabeh. Ngerti maksudnya ya? Betul ya? Ini ilmu hak ini, ilmu hak ini. Makanya alhamdulillah langsung senang sekali. Ada diriku di sini ya Allah, walaupun masih 10%. Ada diriku, bukan hanya diriku, tapi diri jenengan. Kalau diri jenengan di sini, kemudian sama-sama ada foto kita, ya apa? Di album itu ada foto kita, wah, kalau ada foto kita, mesti. Tapi kalau mesti gak ono kecepit ketutupan ya, gak seneng sampean. Baca buku itu juga seperti itu. Ketika kita membaca, Al-Quran juga seperti itu. Ketika kita membaca, ada karakter jiwa kita di situ. Terdiam gak kira-kira? Senang? Dan itu menjadi peta baru. Masya Allah, alhamdulillah diriku tidak tersesat. Paham? Alhamdulillah diriku tidak tersesat. Jadi sesama pejalan itu ketemu. Sesama pecinta ketemu. Mas Rudi ketemu siapa? Aku Ustaz, pas ngaji gua ono lintasan apa? Lintasan Grandong. Karena channel Grandong nyambung ke Grandong. Ya Allah, senang sekali nih. Bahasanya itu luar biasa. Tattasi'u fiha mayadinul asrar. Mayadinu itu artinya lapangan-lapangan rahasia. Kalau mufradnya kan Maidan. Dan itu sudah menjadi Indonesia. Oh dia di medan peperangan. Medan. Oh kok jadi ingat kota Medan ya. Bahasa Arabnya kan Maidanun. Maidanun itu adalah lapangan. Kalau Mayadinu itu lapangan-lapangan. Lapangan. Gimana? Dada sampean lapang enggak? Oh lapangan. Gimana dada jenengan? Oh sempit. Lapang dadanya, betul enggak? Jadi khusyuk itu menjadikan dada lapang, dipenuhi dengan asror, lihat, dipenuhi dengan anwar. Dipenuhi dengan rahasia-rahasia ilahi, dipenuhi dengan anwar nur ala nur, semakin lapang, semakin lapang. Jenengan pernah mendengar keterangan, dada sampean itu kali cetek apa jeru? Tahu kali? Sungai. Kalau dada kita itu kali cetek, dijeburi gampang, keruh, budak, betul enggak? Kalau dangkal ya. Tapi kalau dalam seperti lautan, bisa keruh? Enggak bisa. Lautan itu bisa najis enggak? Enggak bisa. Silakan buang kotoran sebanyak-banyaknya karena lautan yang kotoran itu menjadi suci. Bisa enggak dada kita seperti itu? Yang tadinya kotor itu menjadi bersih. Maksudnya Mas Rudi, ini datang pasien yang kotor karena dekat sampean lautan langsung suci. Jangan kebalik. Ini dukun Rudi. Datang pasien ternyata terkontaminasi, saking stresnya langsung semaput. Sholat itu mendatangi, maaf kiasan, maha lautan, betul? Bahkan yang punya lautan, lu kok bisa gak membekas belas itu loh. Mas Rudi lo jejer saya, itu tambah ganteng, jejer tok. Betul gak gitu? Ya Allah. Ketika kita jejer dengan penjual minyak wangi, jadi wangi gak? Loh kenapa kita jejer kepada Allah kok gak ketularan belas? Karena sholatnya belum jejer, belum bersanding.
Tapi anehnya kalau bersama setan kok langsung. Dan itu kayaknya lebih membekas setelah dari setan, lebih membekas setelah dari warkop daripada dari masjid. Karena dari masjidnya belum bersanding. Coba lihat ini. Tadi loh, nyanyian pengantin baru bersanding. Aduh senangnya pengantin baru. Lu kenapa kita lupa Ghafur? Dengan Allah gak seneng belas kudu mulai. Ana apa masalah? Itu yang disebut tajul arus itu. Ada apa dengan hati kita ketika zikir, istighosah, tahlil, maksurat dan sholat kok gak betah, itu ada apa? Berarti kita itu belum seperti pengantin. Belum seperti pengantin. Tapi seperti jiwa kita itu masih perang dengan Allah. Masih dulu apa? Seperti air dan minyak, seperti air dan daun talas. Paham ya itu? Ya Allah, kenapa? Jawabannya belum bersih. Belum bersih. Di sini malah dijelaskan itu seperti suami dan istri. Di sini seperti suami dan istri. Saya lanjutkan. Fal mu'minu kullama zakara dzamba hazinah. Orang mukmin itu kalau mengingat dosanya sedih. Wa kullama zakara ta'atahu farihah. Ketika ingat ketaatannya itu bahagia. Orang mukmin. Kita sudah seperti ini. Ustaz 10% alhamdulillah. Kalau belum ya Allah masukkan. Kalau belum masukkan, ini namanya peta kan. Kalau belum berjalan, perjalankan ya Allah. Gitu aja. Jangan sampai blocking mental. Qala Luqmanul Hakim, sahabat Luqman Al-Hakim berkata, al-mu'minu lahu qalbani. Di dalam diri orang mukmin hatinya itu ada suasana. Yarju bi ahadihima. Satu berharap. Wa yakhafu bil akhar, yang duanya adalah takut. Tolong catat. Di dalam hati orang mukmin ada dua keadaan, berharap dan takut. Sudah ada? Maksudnya gendelei, alhamdulillah. Kalau mencari berarti belum ketemu, Pak Waman. Kalau iya, oh iya ya, diriku itu kok berharap dan takut, berharap dan takut. Ketika sholat itu jenengan ada takutnya enggak? Ya Allah, nanti sholat saya khusyuk apa tidak ya itu. Nah, ada orang yang sholat dan tidak sholat itu nureken, enggak pernah berpikir itu belas. Enggak ada ketakutan belas, berharap juga tidak ada. Itu kira-kira mati apa urip kira-kira itu. Tidak ada berharap dan tidak ada takut. Kenapa dia? Nah, di sini jelaskan yarju qabula amalihi. Yang dimaksud dengan berharap amalnya diterima. Yang disebut takut wa yakhafu alla yuqbala minhu. Takut amalnya tidak diterima. Makanya saya berkali-kali menjelaskan seperti ini, Pak. Tolong setiap amal harus dikawal dengan doa ini. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang intinya, ya Allah kabulkan. Setelah ngaji gini nih loh, nanti ketika sholat tahajud, ya Allah panjenengan terami kajian semalam, gitu. Terami, dan jangan ditolak. Masih ingat keterangan kita bahwa ulama salaf setelah Ramadan itu 6 bulan mengajukan untuk amalia Ramadan itu diterima. Itu 6 bulan. Kalau kita kan nggak ada cemasnya belas, Ramadan selesai ya nggak ada cemasnya belas.
Yakin, kenapa? Karena saya yakin apa? Bukan yakin diterimanya, tapi yakin ditolaknya gitu loh. Ya Allah, saya baca ini senang. Oh berarti alhamdulillah ada perasaan sedikit. Pokoknya setiap amal itu harus ada berharap dan takut. Berharap diterima dan takut ditolak. Kenapa? Karena amal ada dua, diterima dan ditolak. Khusyuk diterima, tidak khusyuk ditolak. Khusyuk ada rasanya, senang, lama rasanya sebentar. Ditolak itu juga ada rasanya. Maksudnya cinta ditolak, dukun bertindak, sholat ditolak, dia akan kecewa dengan sholat, akhirnya lari ke mbah dukun. Baca Al-Quran ditolak, dia punya kitab tandingan. Dan setan sudah siap untuk, nah ya kan, ditolak oleh Gusti Allah. Enak nang aku, gratis, instan, sugih cepet, macam-macam. Itu tawaran-tawaran tandingan seperti itu. Walau wuzina khauful mu'min waraja'uhu la'atadalah. Perhatikan, andai kata takut dan berharapnya orang mukmin itu ketika ditimbang itu seimbang. Saya tanyakan, ini kalau rojak kita, takut kita, kalau ditimbang itu seimbang apa enggak? Wis gak imbang. Berarti belum mukmin gitu loh. Orang mukmin antara berharap dan takutnya, andai kata ditimbang, itu ibarat timbangnya itu seimbang. Kalau kita itu seimbang apa enggak? Orang kalau terlalu berharap sering kecewa. Orang itu kalau sering ketakutan, pesimis dan apatis. Kita aliran mana Mas Sudi? Contoh, silakan berharap kepada manusia, kecewa? Ya Allah, saya tadi itu jalan harapnya dihormati, ternyata dia enggak hormat sama saya, kecewa. Silakan berharap kepada manusia, tunggu saja kekecewaan. Betul enggak? Kita setuju bahwa khauf dan roja harus seimbang? Ya, kalau tidak seimbang nanti pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Waman aradal jam'a 'ala Allahi falaihi biqiyawi amrillah. Barang siapa yang ingin mengumpulkan hatinya dengan Allah, maka lakukanlah perintah-perintah Allah. Nah, mulai idza talaqta ala zaujatika bihiyanatin fa innaka taghdabu anha. Pak Ghafur, ini sering saya sampaikan di Mushola Al-Ikhlas, sering mengumpamakan ketika ini ya, ketika istrimu muncul datang, kemudian istri itu berkhianat, pasti suami itu marah. Bahasa saya ketika di Mushola Al-Ikhlas, ketika suami istri hatinya ada yang lain, istrinya tahu, suaminya tahu, marah enggak? Kalau saya sih nggak marah Ustaz. Karena hatinya juga ada yang lain, jadi marah nggak? Begitu pula nafsu dan jiwamu. Ya, subhanallah. Fakadzalika nafsuka qad khanatka fi umurika. Maka halnya sama seperti nafsumu berkhianat kepada umurmu. Wajtama'al uqala'u ala anna zaujataka khanat. Dan orang-orang yang berakal sudah bersepakat atas hal bahwa apabila seorang istri itu berkhianat, la ya'wiha zaujuha bal yutalliquha fatalliq nafsaka. Maka suaminya tidak boleh kembali kepada istrinya, bahkan ia harus menceraikan istrinya. Kayaknya istri gak setuju deh, Hawanya. Ya, kalau ada suami istri seperti itu, terutama istri, maka ceraikan istrimu. Maksud daripada keterangan itu, kalau begitu silakan ceraikan nafsumu.
Nafsu inilah yang mengajak kita berkhianat kepada Allah. Nafsu inilah yang mengajak kita berkhianat kepada sepanjang umur kita. Dan kita ini diakui dan tidak belum merdeka dari penjajah hawa nafsu. Sampai pada tingkatan sholat masih dijajah oleh hawa nafsu. Ngaji kayak gini loh masih dijajah. Nemen hawa nafsu itu. Makanya mulai hari ini kita talak, nggak tahu talak berapa, 1 apa 3? Talak 3. Setuju nggak itu? Ceraikan nafsumu karena nafsu ini yang menjadikan berkhianat, nafsu ini yang menjadikan selain Allah itu bertumbuh dan berkembang. Ngerti maksudnya ya? Ya Allah, subhanallah luar biasa. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, ma aksaru ma yudkhilun nasa al-jannah. Apa ya Rasul yang kebanyakan manusia itu masuk surga? Maksudnya amalan apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, taqwallah wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Semoga kita dibimbing mudah bertakwa dan berakhlak baik. Karena itu sebagai kunci pintu masuk surga. Sebaliknya, faqila lahu fama aktsaru ma yudkhilun nasa an-nar. Apa yang menjadikan manusia banyak masuk neraka? Bu, Rukono, ini kayaknya nyindir perempuan. Faqala sallallahu alaihi wasallam ajwafani alfamu wal farju, yaitu 2 rongga tubuh, yaitu mulut dan kelamin. Mulut ini banyak dosa? Iya. Kelamin juga banyak dosa, dua-duanya. Fa'aghsil qalbaka bin nadami ala ma fataka minallahi azza wa jalla. Maka basuhlah hatimu dengan penyesalan terhadap sesuatu yang terluput pada dirimu kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi lagi, basuhlah hatimu dengan penyesalan. Ini kata-kata kiasan enggak? Basuhlah hatimu. Wah, memang basuh itu kan dengan air. Tapi ini basuhlah hatimu dengan penyesalan yang kamu salah yang tidak sadar. Makanya harus apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terakhir, walatu wallahi fin nawahihi ala zaujatin au zaujin au walidin waladin. Demi Allah, orang-orang itu keliru dalam berbagai ratapan terhadap istri atau suami atau orang tua dan anak-anak. Maksudnya itu meratap, mengeluh kepada istri suaminya dan anak-anaknya. Yang betul adalah ratapi hati kita dengan penyesalan. Nyambung kepada Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, kitab Tajul Arus nanti kita kaji demi kaji luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.